Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query, di mana pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September 2020, kita bertemu lagi khususnya untuk kelas SKS 19.2, di mana untuk kelas SKS 19.2 ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Nah, untuk kelas SKS 19.2 pada pertemuan yang ketiga ini kita masih melanjutkan tema sebelumnya. Jadi sebelumnya itu saya membahas tentang normalisasi, yaitu suatu teknik untuk menyederhanakan sebuah tabel. Nah, di mana berdasarkan materi yang saya berikan kemarin, itu sebetulnya ada beberapa hal yang bisa disimpulkan di sini. Yang pertama, bahwa pembuatan normalisasi ini penting supaya tidak terjadi permasalahan ya di dalam sebuah database. Nah, pada pertemuan yang terakhir kemarin saya sudah memberikan tugas normalisasi yang bentuknya seperti ini, di mana ada sebuah studi kasus tentang sistem informasi penjualan, dan ini adalah bentuk anormalnya. Jadi ada field kode barang, ada harga, nama gambar, nama pel itu adalah nama pelanggan, kemudian alamat, telepon, ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk anormalnya dan saya minta Anda untuk membuat normalisasinya. Nah, untuk hasil tugas sendiri dibuat dalam format PDF dan dikirimkan ke Classroom. Untuk kelas SKS 19.2 itu paling lambat adalah tanggal 29 September 2020. Adapun isi daripada tugas meliputi tema normalisasi. Jadi yang dibuat ini temanya tentang apa? Kalau Anda memperhatikan kasusnya, ini sebetulnya temanya sudah terjawab ya. Nah, kemudian tabel berikut isinya. Nah, kemudian tahapan normalisasinya. Jadi di sini yang diminta hasilnya itu adalah tahapan-tahapan normalisasi berikut tabel dan isi dari hasil normalisasi tersebut. Nah, berikutnya kita akan melihat hasil sementara dari tugas yang dikumpulkan oleh kelas SKS 19.2. Nah, ternyata dari yang dikumpulkan ini baru satu ini yang mengumpulkan ya. Jadi mohon perhatiannya untuk kelas SKS 19.2 yang belum paham itu untuk ditanyakan. Jadi jangan diam saja ya, karena ini baru satu yang mengumpulkan. Saya akan melihat dulu hasil yang dikumpulkan oleh rekan Anda, yaitu Mas Aryo Widodo. Saya buka dulu di sini. Oke, ini tugas untuk normalisasinya. Mengumpulkannya juga tanggal 29 tepat waktu ya untuk Mas Aryo ini. Kita lihat dulu apakah isi dari tugas Mas Aryo ini sudah sesuai atau belum dengan yang diminta ya. Nah, yang pertama menyebutkan nama, kemudian kelas, kemudian tema. Temanya di sini adalah sistem informasi penjualan. Coba kalau kita lihat dari tugas tadi. Nah, sistem informasi penjualan. Temanya tentang ini. Berarti betul ya jawaban dari tempatnya Mas Aryo ini. Nah, kemudian ini ada tabel beserta isinya. Jadi tabel jual, kemudian tabel pelanggan, ada tabel produk. Jadi intinya Mas Aryo membuat 3 buah tabel.
Kemudian normalisasinya sendiri untuk bentuk normal pertama itu isinya seperti ini. Bentuk normal kedua itu ada tabel konsumen dan ada tabel produk, ya. Kemudian bentuk normal yang ketiga itu ada tabel produk, jual, dan konsumen. Nah, ini harusnya ini revisi sedikit untuk tempatnya Mas Aryo. Untuk tabel tadi di atas ini kan sudah diberi nama tabel jual, tabel pel, tabel produk. Nah, berarti nama tabel ini harus sinkron. Nah, yang mau diganti nama yang dinormalisasi atau nama yang di poin ini. Silahkan Mas Aryo ya. Misalkan di atas tadi sudah ada tabel jual, maka di sini harusnya tabel jual juga, ini sudah sama. Oke. Nah, kemudian yang di atas tadi ada tabel pel untuk pelanggan maksudnya. Nah, mungkin nanti bisa diganti namanya disamakan dengan yang ada di sini, yaitu tabel konsumen. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tabel produk, namanya disamakan dengan yang di sini juga tabel produk. Nah, ini kalau saya lihat yang kurang sesuai hanya dari sisi penamaan tabelnya saja. Tetapi untuk hasil tugas ini sudah sesuai dengan yang saya minta ya. Jadi terima kasih Mas Aryo Widodo sudah mengumpulkan tugasnya tepat waktu, ditambah dengan hasilnya pun juga memuaskan ya, jadi tidak salah kaprah seperti itu. Yang pertama saya minta memang tema, yang kedua tabel beserta isinya, kemudian yang ketiga itu adalah tahapan normalisasi yang kebetulan pada tugas yang dibuat oleh Mas Aryo ini berhenti pada normal yang ketiga. Nah, ini saya tambahkan komentar. Terima kasih sudah mengumpulkan ya tepat waktu, kemudian tugas juga oke, cuman nama tabel harus sinkron ya. Jadi kalau tadi untuk konsumen menggunakan nama tabelnya, otomatis yang atas tadi yaitu tabel pel itu bisa diubah menjadi tabel konsumen untuk namanya ya. Misal untuk tabel pel bisa disamakan namanya menjadi tabel konsumen seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini untuk punyanya Mas Aryo Widodo. Sekali lagi terima kasih. Bagus sekali Anda sudah mengumpulkan tugas tepat waktu dan sesuai dengan yang diminta dari petunjuk teknis melaksanakan tugas. Nah, seperti ini yang saya minta. Jadi mahasiswa itu jangan hanya mengumpulkan saja, tapi juga tolong dibaca, tolong dilihat sekali lagi petunjuk teknis untuk mengumpulkan tugasnya apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Baiklah, ini untuk tugas normalisasinya, kemudian saya akan coba cek dulu untuk perolehan nilai sementara dari kelas SKS 19.2. Nah, di sini ada ini ya, apa namanya, tugas baru satu yang mengumpulkan, kemudian yang lain masih menunggu, bahkan ada satu ini yang sama sekali belum pernah mengumpulkan. Nah, saya minta untuk yang belum pernah mengumpulkan bisa segera mengkontak ya, tapi kalau saya lihat dari akunnya ini kayaknya kok nggak begitu aktif. Nah, silakan untuk Mas Muhammad Arif Setiawan dan Mas Fardan Ardi Putra untuk segera ya mengumpulkan tugas yang diminta. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi pada minggu sebelumnya yang membahas tentang masalah normalisasi. Dan kalau saya lihat dari tugas yang sudah dikumpulkan oleh salah satu rekan Anda, Mas Aryo Widodo tadi,
Saya bisa menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas ini sudah paham sebetulnya dengan tugas yang diberikan, ya. Baik, untuk materi kita pada sore hari ini membahas tentang DBMS dan SQL. Nah, apakah DBMS itu? Baiklah, kita akan bahas dulu. DBMS di sini adalah Database Management System, ya, di mana database management system itu adalah sebuah sistem untuk mengelola sebuah database. Namanya di-manage atau di-management itu kan diatur ya, dikelola sedemikian rupa sehingga database itu pemanfaatannya bisa lebih optimal. Nah, sistem perangkat lunak atau software yang memfasilitasi untuk membuat, merawat, dan menggunakan database elektronik. Ya, ini adalah pengertian umum tentang apakah itu DBMS. Nah, di sini ada 3 hal yang menjadi landasan dasar dari DBMS, yaitu defining. Itu meliputi spesifik dari types ya, tipe-tipenya, spesifikasinya seperti apa. Jadi kita lihat data itu kan tabel ya, untuk tabel itu kan ada yang namanya tabel master, kemudian ada juga yang namanya tabel transaksi, ada juga yang namanya tabel semu. Nah, untuk tabel master sendiri mungkin punya spesifikasi khusus. Kalau kita lihat, kita bisa menspesifikasikannya, misalkan saja untuk master ya, tabel produk itu ada kode produk dengan spesifikasi tipenya adalah char, kemudian width-nya ada 6. Kemudian ada nama produk, tipenya char, width-nya 25. Kemudian ada harga, tipenya integer ya. Kemudian ada juga tanggal masuk produk. Kita berikan tipe data datetime seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari defining. Berikutnya ada constructing. Untuk constructing ini terkait dengan loading the data. Ya, jadi pada saat tabel itu dibuat, nanti harus bisa dipakai atau di-load atau dipanggil. Jangan sampai ketika dilakukan pemanggilan ini terjadi masalah atau error. Nah, kemudian yang berikutnya ada manipulation atau query the data. Untuk manipulasi ini terkait dengan bagaimana kita ingin menampilkan data dengan spesifikasi tertentu. Bagaimana kita ingin membuat sebuah tampilan data dengan penambahan pada beberapa bagian data yang kita inginkan, ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa rekod sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mungkin bisa menghapus 1 atau 2 rekod sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini semua masuk dalam query the data. Ada perintah-perintah khusus atau perintah-perintah query yang dipergunakan untuk melakukan manipulasi tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke database language. Database language di sini merupakan perantara bagi user untuk berinteraksi dengan database yang tersimpan pada data store. Contohnya seperti SQL, DBase, Well, Oracle, dan lain-lain. Nah, untuk database language sendiri terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama disebut dengan DDL atau Data Definition Language. Yang kedua disebut dengan DML atau Data Manipulation Language. Nah, untuk DDL sendiri merupakan bahasa untuk mendeskripsikan data, ya, atau disebut dengan data dictionary. Kemudian untuk Data Manipulation Language atau DML merupakan bahasa yang dipergunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu database. Contohnya adalah perintah inserting, itu menyisipkan ya, menambahkan data,
Deleting itu menghapus data, updating itu memperbaiki atau melakukan revisi atau modifikasi pada data, searching dan loading ya untuk pencarian dan pemanggilan data. Nah, berikutnya kita masuk ke query. Query di sini merupakan ekspresi bahasa yang menggambarkan data yang akan didapatkan kembali dari sebuah database. Nah, ada istilah SQL atau Structure Query Language. Ya, merupakan bahasa yang dirancang khusus untuk berkomunikasi dengan database. SQL sendiri diciptakan dengan sedikit kata. Nah, untuk SQL standar ditentukan oleh Komite Standar ANSI dan disebut dengan ANSI SQL. ANSI sendiri singkatan dari American Nation Standard Institute. Di luar ANSI terdapat PL-SQL dan Transact SQL. Ya, ini adalah beberapa contoh SQL standar dan beberapa contoh komite yang menggunakan standar SQL. Nah, berikutnya SQL adalah bahasa query baku untuk DBMS. SQL diambil sebagai bakuan sejak tahun 92. Awalnya diterapkan pada DBMS besar seperti Oracle, Database, dan Informix. Sekarang juga pada DBMS berbasis PC seperti DBase dan FoxPro. SQL bersifat sebagai bahasa tingkat tinggi atau high level. User hanya menyebutkan hasil yang diinginkan dan optimasi pelaksanaan query dilakukan sendiri oleh DBMS. SQL dapat disisipkan ke bahasa pemrograman lain. Contohnya ada bahasa C, Pascal, COBOL, ataupun pemrograman visual seperti yang sekarang, ataupun pemrograman yang berbasis web. Semuanya bisa disisipi oleh bahasa pemrograman SQL ini. Ya. Nah, setelah kita melihat latar belakang dan pengertian daripada SQL tersebut, kemudian pemanfaatannya, sekarang kita akan mencoba lebih tahu tentang manfaat daripada SQL itu sendiri. Yang pertama, dengan mempelajari SQL, maka dapat berinteraksi dengan hampir semua database besar yang beredar. Jadi cukup hanya dengan mempelajari SQL, kita bisa menggunakan komunikasi untuk semua database besar. Yang kedua, SQL itu mudah dipelajari karena statement dibuat berdasarkan bahasa Inggris umum. Nah, ini hal manfaat yang kedua, mudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, SQL merupakan bahasa yang sederhana tetapi kuat. Ya, jadi selain mudah dipelajari, bahasanya juga sederhana sehingga gampang untuk diingat. Kemudian juga memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan database besar yang lain. Itu adalah manfaat daripada SQL ya. Nah, kemudian beberapa DBMS yang menggunakan SQL. Contoh dari DBMS yang menggunakan SQL di sini ada DB2, ada Ingress, ada Informix, ada Oracle, ada Microsoft Access, ada Microsoft SQL Server, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada RDB, ada Sybase, ada Interbase, dan lain-lain. Nah, untuk SQL versi DDL, tadi kita sudah pernah menyinggung tentang DDL ya, yaitu Data Definition Language. Di mana untuk DDL ini, untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan struktur basis data, seperti pembuatan basis data, kemudian pembuatan tabel, itu kita menggunakan versi DDL ini. Contohnya ada perintah create ya, di mana perintah ini untuk membentuk basis data dan tabel atau indeks.
Kemudian yang kedua ada alter yang dipergunakan untuk mengubah struktur dari tabel. Kemudian yang ketiga ada drop. Drop ini biasanya digunakan untuk menghapus basis data, tabel, atau indeks. Nah, ini adalah 3 perintah query yang masuk dalam kategori DDL. Ya, intinya untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan struktur basis data. Nah, berikutnya kita bahas satu persatu dulu. Untuk perintah create. Perintah create database ini dipergunakan untuk membentuk basis data. Contohnya, ya, ada create database, diikuti nama database. Nah, contoh konkretnya create database academy. Nah, berarti di sini kita membuat database dengan nama academy. Nah, yang kedua ada create table. Digunakan untuk membentuk tabel dari basis data. Untuk menyebutkan spesifikasi dan batasan atribut. Sintaknya adalah create table diikuti nama table, dalam kurung field 1, type diikuti dengan size, koma, spasi, field 2, type, size, kurung tutup, koma, spasi, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada perintah create table karyawan, first name char 15 not null, last name char 15 not null, SSN char 9 not null, bdate, address char, sex char, salary desimal 10.2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk yang tipenya karakter, itu selalu diikuti dengan width atau lebar dari spesifikasi fieldnya ya. Nah, kemudian kalau untuk date tidak memerlukan width, sudah langsung ada otomatis biasanya kurang lebih 8 digit, itu untuk DD, MM, YY, seperti itu. Kemudian ditambah dengan tambahan stripnya ya, biasanya kan DD, strip, ada MM, strip, kemudian YY. Jadi kurang lebih ada 8 digit. Nah, tinggal nanti untuk pemisahnya itu menggunakan strip atau slash. Nah, kemudian untuk bentuk yang desimal, di sini width-nya 10 lebarnya, karena desimal ada 2 digit di belakang koma. Jadi misalkan membuat 10,05. Nah, 05-nya ini adalah hasil dari 2 ini setelah titik. Ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan sintak create ya. Nah, berikutnya ada satu lagi create, yaitu create index. Untuk create index di sini fungsinya membentuk berkas indeks dari tabel, di mana indeks sendiri dipergunakan untuk mempercepat proses pencarian. Ya, sintaknya create unique index diikuti nama index on nama table dalam kurung kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Contohnya ada create index karyawan IDX on karyawan dalam kurung SSN. Berarti ini membentuk berkas indeks ya, khususnya dengan nama karyawan IDX, khusus untuk tabel karyawan, dan field yang dibuat itu khusus untuk field SSN. Nah, ini untuk create indeksnya. Berikutnya ada perintah alter. Perintah alter ini dipergunakan untuk mengubah struktur tabel. Struktur itu yang mana, Bu? Struktur itu ya ada nama, kemudian jenis atau tipe dari fieldnya, kemudian width-nya, description, itu adalah strukturnya. Nah, di sini untuk menambah struktur itu menggunakan perintah add. Kita perhatikan untuk sintaknya alter table diikuti nama table, add field, type, size. Contoh 1, misalkan ingin menambahkan kolom job.
pada tabel karyawan dengan tipe karakter selebar 12. Maka akan menjadi alter tabel karyawan add job char dalam kurung 12. Nah, berikutnya ada menghapus kolom. Alter tabel diikuti nama tabel drop kolom field. Nah, contoh 2, misalkan ingin menghapus kolom job, maka menjadi alter tabel karyawan drop kolom job. Nah, jadi cukup gampang ya untuk perintah query yang kita pelajari pada sore hari ini, yaitu mulai dari perintah create. Create itu dibagi ada 3 tadi, ada create database, ada create table, dan ada create index. Nah, kemudian ada juga perintah yaitu alter. Alter ini untuk mengubah struktur tabel. Misalkan ingin menambah kolom gitu ya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja dengan menggunakan perintah alter dipasangkan dengan perintah add. Nah, sedangkan kalau menghapus kolom, alter kita pasangkan dengan perintah drop. Ya, kalau menambah, alter dipasangkan dengan add. Kalau menghapus, maka alter dipasangkan dengan drop. Nah, untuk drop sendiri itu ternyata ada 3 juga, yaitu drop database, drop table, dan drop index. Untuk drop database, biasanya dipergunakan untuk menghapus basis data. Sintaknya drop database diikuti nama database. Contohnya drop database academy. Nah, berarti di sini nama database academy nanti akan hilang. Nah, berikutnya drop table, menghapus tabel. Sintaknya drop table diikuti nama table. Nah, di sini berarti dicontohkan drop table karyawan. Nah, untuk yang terakhir ada drop index, menghapus berkas indeks. Contohnya drop index diikuti nama indeks, menjadi drop index karyawan IDX. Nah, ini adalah untuk perintah drop. Saya kira untuk materi pada sore hari ini itu cukup ya. Jadi intinya pada sore hari ini kita membahas sedikit lanjutan dari materi minggu sebelumnya tentang normalisasi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke perintah query. Nah, seperti biasa pada akhir pertemuan itu saya akan memberikan kuis ya, di mana untuk kuisnya juga cukup simpel. Nanti untuk menjawabnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 2 bentuk database language. Kalau Anda memperhatikan pasti bisa menjawab dengan cepat. Kemudian yang kedua, ada berapa jenis drop dan sebutkan. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 contoh DBMS yang menggunakan DDL. Nah, ini cukup mudah sekali. Nanti silahkan seperti biasa jawaban itu dijawab pada kolom komentar link YouTube channel. Ya, yang nanti channelnya akan di-share di WA Group. Baiklah, untuk kuis kira-kira itu saja. Ini akan saya persiapkan sekalian untuk kuis hari ini. Ya, jadi yang pertama tugas kuis. Ini adalah kuis dari tanggal 30 September 2020. Soal ada pada bagian akhir PPT. Dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Jawaban akan langsung dinilai. Oke, saya berikan dulu tugas untuk kuis pada sore hari ini, sehingga nanti ketika Anda menjawab, Anda sudah
memiliki tempat untuk menjawab. Ya, seperti ini kan sudah ada tempatnya sendiri-sendiri ya. Untuk kuis yang pertama, kemudian ini kuis yang kedua, kemudian kuis yang ketiga, begitu ya. Nah, ini sudah disiapkan di sini. Saya akan cek dulu untuk tanggalnya. Terakhir kuis itu tanggal 23. Nah, berarti ini kita yang terakhir tanggal 30 September ini ya. Baiklah, kira-kira itu untuk kelas SKS 19.2, terutama bagi Mas Fardan Andri Putra, Mas Muhammad Arif Setiawan, dan Mas Aryo Widodo. Tetap semangat pada kondisi pandemi sekarang ini dan tetap mengerjakan tugas dari apa yang saya berikan. Jangan lupa perhatikan petunjuk teknis untuk mengerjakan. Kalau sudah jelas baru menjawab, terus baru dikumpulkan sehingga tidak terjadi miss. Untuk tugas punyanya Mas Fardan dan Mas Muhammad Arif Setiawan tetap masih saya tunggu ya, karena tugas memang harus dikerjakan. Sekali lagi tetap semangat. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bertanya jika ada yang belum paham. Ya, bisa ditanyakan baik melalui WA Group ataupun japri langsung kepada saya. Akhir kata, mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan selama saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.